Jadi, pertanyaan kepada Maulana untuk dijawab adalah, bagaimana orang luar Aceh melihat dan menilai tentang penerapan syariat di Aceh, dan khususnya dalam masalah ekonomi, adanya kanun lembaga keuangan syariah yang sudah mulai dijalankan di Aceh. Bagaimana tanggapan Maulana melihat setelah pusing-pusing seluruh Indonesia? Gimana melihat ya kondisi kita dan Aceh di mata orang luar? Silakan kepada Maulana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tak pusing. 1345. 1345 itu bukan pantun Jarjit di Upin dan Ipin, tapi angka ketika Ibnu Battutah dari Maroko sampai ke Aceh. Biar supaya mudah mengingatnya, 1345. Jadi ketika dia sampai, dia ceritakan ini dalam Rihlah Ibnu Battutah 2 jilid. Ketika dia sampai di Aceh, dia melihat rajanya pakai jubah, ahli fikihnya, ada muftinya, naik gajah, naik kuda. Sedetil itu dia cerita ketika dia singgah di Aceh. Lalu setelah itu dia pun singgah ke Pulau Jawa. Dia ketemu, diceritakannya dengan rajanya yang tidak pakai baju. Lalu kemudian di depan raja itu ada seorang budak hamba sahaya, dipanggil, dikasih pisau. Lalu kemudian raja itu berkata, bunuhlah dirimu. Lalu orang itu menusukkan pisau ke jantungnya dan mati di depan Ibnu Battutah. Ibnu Battutah bertanya, raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, adakah seperti ini di negerimu? Kata Ibnu Battutah, tidak ada. Tak ada orang sepatuh ini. Raja itu ingin menunjukkan patuhnya budak saat itu. Dua cerita itu menggambarkan bagaimana syariat Islam sudah terlaksana di Aceh, lengkap dengan sultannya, dengan muftinya, dengan alim ulamanya, dan di seberang Pulau Jawa. Karena memang Demak baru berkuasa itu pada 1475, 1345, 1475. Lebih 1 abad setelah Ibnu Battutah itu barulah ada kerajaan Demak. Itu sekedar gambaran singkat bagaimana Islam pada abad-abad silam. Lalu kemudian hukum Islam diterapkan dari mulai akidah, ideologi, politik, ekonomi, semuanya diterapkan Islam. Lalu kemudian pada masa kejayaan Pulau Jawa, pada masa Sultan Agung, di masa Sultan Agung itu dibuatlah satu pengadilan yang disebut dengan pengadilan Serambi. Disebut Serambi karena memang hakim memutuskan perkara di serambi masjid. Semua aspek, dari mulai aspek sengketa ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, diputuskan. Memang sudah diterapkan hukum Islam dari mulai Sumatera sampai ke Jawa. Lalu kemudian pada tahun 1800-an, jadi 13, kemudian 16, kemudian 1800-an, barulah Belanda datang membawa 3 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan. Di situ baru masuk ekonomi konvensional dengan hukum pidana yang tidak mengikut syariat Islam. Jadi dulu kita waktu SD diajarkan, Belanda datang menjajah kita ngambil rempah, kata dia. Apa jauh-jauh ngambil rempah kemari? Dia sedang menghapuskan hukum Islam dan ekonomi Islam. Ketika Belanda diusir dari Nusantara, 17 Agustus 1945 kita mendeklarasikan kemerdekaan, Belandanya memang pergi. Tapi hukum pidana, perdata, dan perniagaan itu tidak ikut dibawa oleh Belanda. Tinggal sampai hari ini. Belandanya pergi. Hilang dia dari negeri kita. Tapi apa yang dia lakukan itu tetap. Jadi apa yang ada hari ini adalah warisan-warisan dari Belanda itu. Lalu kemudian kesadaran umat, memang Aceh ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dia punya payung besar yang disebut dengan Undang-Undang Istimewa. Apalah istimewanya Aceh kalau tidak punya kuasa khusus untuk menerapkan syariat Islam? Maka alhamdulillah 75 tahun merdeka, bank pertama
yang dari konvensional menjadi syariah itu adalah Bank Aceh, dan itu saya ulang-ulang terus dalam ceramah saya di mana-mana. Alhamdulillah, kalau mau kita bebaskan anak bangsa dari riba, tirulah Bank Aceh. Yang kedua adalah Bank Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga insya Allah Bank Riau. Yang keempat adalah Bank Nagari. Jadi memang selalu Aceh menjadi kiblat. Kiblat kita kan Makkah, Ustadz. Ya, kiblat sholat. Ini maksudnya kiblat penerapan syariat Islam. Jadi saya selalu cerita bagaimana di Aceh ada polisi syariah, wilayah hisbah. Bagaimana di Aceh ada yang namanya dinas syariah, yang hari ini Kepala Dinas Syariah Pak Kadis Pak Alidar hadir bersama kita. Bagaimana di Aceh ada dayah-dayah, ada khusus yang memperhatikan itu. Jadi Aceh selalu menjadi simbol dalam penerapan syariat Islam secara umum, lalu kemudian secara khususnya di ekonomi syariah ini. Jadi kalau ekonomi syariah tidak diterapkan di Aceh, maka efeknya itu kemana-mana, termasuk ke kualitas ceramah saya. Jadi kalau ditanya apa hubungan saya dengan Aceh, pertama tentu hubungan emosional, karena dulu ada namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pergi ke Malaka, lalu kemudian dia lewat di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai itu dia menikah dengan seorang gadis perempuan bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Lahirlah anak laki-laki namanya Sultan pertama Kerajaan Asahan, Sultan Abdul Jalil. Dan Sultan Abdul Jalil itu punya anak cucu cicit keturunan namanya Tengku Adil. Tengku Adil itu memberikan tanah kepada kakek dari ibu saya namanya Syekh Abdurrahman. Kampung itu bernama Silau Laut. Jadi kami di bawah kekuasaan Aceh melalui anak Sultan Aceh Tengku Adil, Sultan Asahan. Sultannya yang terakhir adalah Sultan Saibun, dan sekarang masih ada kesultanan itu. Jadi saya ada hubungan emosional tentang penerapan syariat Islam di Kerajaan Melayu Asahan yang sekarang Tanjung Balai Asahan. Saya sampai kemari menyampaikan tausiah, dan yang paling banyak titik-titik menyampaikan tausiah itu di Aceh, 41 titik. Tahun ini hanya datang sekali, itu karena Covid. Jadi memang saya selalu menyampaikan, dan saya kira tidak saya saja. Ketika dulu ada seorang perempuan tentara mau pakai jilbab, lalu isu itu besar, bisa dicari lagi di berita. Lalu kemudian pimpinannya menyuruh dia buka jilbab, lalu dia ngotot mau pakai jilbab. Lalu apa kata pimpinannya? Kalau kamu mau pakai jilbab ke Aceh aja. Saya kira ada yang masih ingat berita itu. Artinya apa? Aceh selalu dijadikan sebagai dasar, sebagai asal muasal Islam dari Aceh. Dan kemudian setelah kita berubah menjadi republik, tidak lagi kerajaan, juga tetap menjadi sumber bagaimana orang menjalankan ajaran Islam dan penerapan syariat Islam, terutama tentang masalah ekonomi juga berpedoman kepada Aceh. Jadi kalau Aceh sukses, kalau Aceh bisa membuat tidak hanya masalah ekonomi, sampai ke masalah pramugari pun Aceh menjadi panutan. Bagaimana tadi dari Pekanbaru ke Medan, pramugarinya tidak pakai jilbab, tapi begitu dari Medan ke Banda Aceh langsung pakai jilbab, padahal pesawatnya itu juga. Nah, itu jadi semuanya itu mengikut. Bagaimana orang bisa pakai jilbab, bisa pakai roknya tetap koyak pendek, tapi dia pakai celana panjang di dalam. Jadi tidak hanya dalam masalah ekonomi, dalam masalah jilbab, dalam masalah menutup aurat, dalam masalah perda syariah. Bagaimana dulu di Aceh salah satu kabupaten kota bisa membuat perda perempuan tidak duduk ngangkang. Saya mengikuti terus. Lalu kemudian bagaimana ada 2 orang bule mandi di pantai, lalu kemudian datang wilayah hisbah ngasih kain sarung dan bisa diselamatkan. Nah, jadi adapun orang-orang yang tidak senang lalu menceritakan yang sifatnya kasuistik, maka sesungguhnya an-nadir kal ma'dum, sesuatu yang sifatnya jarang terjadi, maka tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Maka saya sebagai orang luar Aceh melihat Aceh sebagai panduan. Termasuk kalau saya ceramah cerita tentang pengentasan riba, orang bertanya, di mana Ustadz yang kira-kira tidak ada lagi bank konvensional? Ya datang ke Aceh, saya bilang. Jadi nanti kalau orang datang ke Aceh ternyata masih ada konvensional, berarti ceramah Ustadz Abdul Somad nggak betul, kata dia. Nah ini, jadi saya
Saya sebetulnya kedatangan ini mau meyakinkan apa betul sudah diterapkan. Kalau sudah ya alhamdulillah. Kalau belum ceramah ini saya rem-rem dikit lah. Saya kira udah habis 10 menit Ustaz. Tafadhol. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada guru kita mendengarkan tausiah terakhir daripada guru kita bersama Ustadz Abdul Somad yang sudah kita nantikan. Tausiah terakhir beliau kepada masyarakat Aceh, kepada para bankir, kepada juga pengusaha dan juga kepada para dan stakeholder dan pemerintah kita. Apa tausiah Ustadz terakhir kepada kami di akhir daripada tahun 2020 ini dan di mana kita saat ini besok mengenang musibah tsunami. Apa sudah bersih-bersih kita? Kalau dulu sudah bersih puing-puing, maka sekarang bersih-bersih dari sisi keuangan halal haram kita, apa yang sudah kita lakukan di akhir tahun ini. Maka kita dengarkan bersama tausiah terakhir daripada Ustadz Abdul Somad. Kepada guru kami Maulana, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan oleh Bang Nasir bahwa ini bukan tausiah terakhir, walaupun di ujung tahun. Ketika rezim Taliban tumbang di Afghanistan, maka yang pertama kali dilakukan oleh orang Afghanistan adalah mencukur jenggot dan menonton di bioskop. Ternyata mereka selama ini melakukan yang dianggap terlarang dan yang dianggap sunnah itu bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Ketika saya ke Malaysia, diundang di Bank Rakyat. Dalam hati saya, betapa teganya panitia ini. Di mana-mana saya ceramah tentang haramnya riba, saya tidak mau mengambil uang dari bank riba, tidak mau minum dan makan di tempat riba. Kenapa mereka tempatkan saya ceramah di Bank Rakyat? Tidak ada bawa-bawa Islamnya. Lalu kemudian direkturnya berkata, Ustadz Abdul Somad, ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya sudah tahu. Tapi dia sudah berubah menjadi syariah. Bersih, murni, yang awalnya konvensional 100% berubah menjadi syariah 100%, dan nasabahnya banyak saudara-saudara kita Chinese, banyak pula yang India, Hindu. Artinya apa? Di mana ada keuntungan, di mana ada profit, di mana ada gula, pasti semut-semut akan berdatangan. Lalu kemudian saya ke Bogor bertemu dengan pakar ekonomi syariah kita, Dr. Safi Antonio. Saya tanya, kenapa bisa begitu di sana, kenapa tidak bisa begini di sini? Kata beliau, ada dua yang sulit Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, political will. Yang kedua, iklan. Kita perlu iklan, dana iklan yang begitu mahal. Dan saya kira di Aceh tidak begitu banyak untuk mengeluarkan dana iklan, karena masyarakat Aceh sangat fanatik dalam makna positif, sangat militan terhadap para abu, abi, para tengku dan dayah. Lalu kemudian political will, keistimewaan, kekhususan bukan negara yang memberikan kepada Aceh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah mengistimewakan Aceh sejak semula, sejak awal kaki para ulama itu kemari melangkahnya. Jadi kalau hari ini negara memberikan kekhususan, keistimewaan, itu hanyalah perpanjangan tangan dan kelanjutan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan, kekhususan dia menjadi rahmat ketika dia diisi. Kekhususan, keistimewaan dia menjadi rahmat ketika dia dilaksanakan, dan rahmat Allah akan bertambah ketika dia diamalkan. Ketika kekhususan itu tak lagi bermakna, tidak menjadi amal, maka ancaman Allah datang, la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab yang dirasakan belum hilang luka lama. Maka jangan pernah kita menumpuk cerita baru untuk mendatangkan azab-azab baru, wal a'yadzubillah. Kalau dikatakan produk-produknya terlalu minimalis, kita bisa perkaya. Kita cukup banyak ahli pakar. Akal berapa banyak para doktor, ahli agama, ahli ekonomi Islam.
ahli ekonomi yang dulunya haram sudah berhijrah kepada yang halal. Mereka memperkaya. Negeri ini diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah dari alamnya sampai kepada akal orangnya yang cerdas. Kalau ada pohon kayu yang buahnya berulat, maka kita carikan pupuk pestisida untuk buahnya, bukan batang kayunya yang kita potong lalu kita ganti dengan kayu yang lain. Kalau makan babi itu, semua sepakat babi itu haram. Tapi makan babi tidak selamanya haram. Ada kalanya makan babi itu halal. Ketika kita masuk di tengah hutan belantara, ancamannya hanya mati dan makan babi. Maka akhaffud dararain, memilih mudarat teringan, boleh makan babi. Tapi ketika pisang sudah banyak ditemukan, jangan lagi ajak orang untuk makan babi. Pisang-pisang sudah siap. Pisang dari BNI, pisang dari BRI Syariah, pisang dari Bank Syariah Mandiri. Kenapa kita pertahankan? Apalagi makan babi sampai 2026. Perbuatan baik tak boleh ditunda, kata orang tua-tua. Karena nyawa bukan punya kita. Tiap hari kita katakan waqina azaban nar, waqina azaban nar. Tapi di lain mulut kita berkata waqina azaban nar. Tanda tangan kita berkata, biarlah di neraka ini sebentar saja, sesaat. Kalau penduduk Aceh 5 juta, maka ada 25% yang masih berada di konvensional. Menurut keterangan Pak Kepala OJK, berarti ada 1.250.000 orang yang masih berzina dengan ibu kandungnya sendiri, yang masih doanya tak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kata-kata Ustadz terlalu kasar. Mengapa Ustadz pakai kata itu? Kata Pak Profesor, tidak kasar bagi orang Aceh, karena ada yang lebih kasar lagi daripada itu. Kalau Tuan penguasa bisa menyelamatkan umat ini dari yang haram, maka nama Tuan akan sejajar dengan Malikul Saleh, akan sejajar dicatat oleh para malaikat dengan Iskandar Muda. Tapi kalau tidak, maka ada pula nama-nama yang siap untuk bersanding dengan nama Tuan-tuan. Saya kutip pendapat Tengku Fadil Rahmi, semua akan jadi syariah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mintakan kepada guru kita untuk menutup acara kita bersama pada hari ini dengan doa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dan juga maksud kita tersampaikan juga dikabulkan oleh Allah untuk ke depan. Silakan Maulana. Mohon izin para abu, para abi, para tengku, para guru besar, para profesor. Saya tidak mendahului, hanya diminta oleh moderator. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal awliya'is salihin wal malaikatil muqarrabin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepada Engkau ya Allah, an tuwaffiq ulata umurina, Kau tanamkan di dalam hati para pemimpin kami ridhamu supaya mereka beramal dengan amal yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri yang dulu pertama kaki para pewaris Nabi-Mu menginjakkan, mengajarkan Islam ke negeri ini, jadikan Islam ini tetap kekal abadi sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari kesulitan dan kesusahan. Wal ajzi wal kasal. Selamatkan kami dari sifat malas dan lemah.
wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dala'id daini wa ghalabatir rijal, lepaskan kami dari dililit hutang, riba dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, beri kami hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, berikan kami merasa cukup dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram, wal afaf, kami menjaga diri dari segala yang syubhat, wal ghina, Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami jauh dari yang haram ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, tanamkan rasa takut ke dalam hati pengusaha-pengusaha kami, tanamkan rasa takut dalam hati para pemimpin kami, sehingga dengan rasa takut itu jauh kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, tanamkan rasa yakin dalam hati kami sehingga dengan rasa yakin itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma ja'alid dunya la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan cita-cita akhir hidup kami, jangan jadikan dunia ini sebagai harga dari ilmu kami ya Allah. La taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna, jangan kau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang 16 tahun lalu gugur menjadi syuhada, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa adhabin nar. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.